Semua sepakat bahwa kita manusia ini masing-masing oleh Allah hanya diberi satu hati. Cuman satu hati kita manusia ini ya. Enggak ada yang manusia yang sampai memiliki dua hati. Karena masing-masing kita manusia itu cuman memiliki satu hati. Maka ketika hati yang satu itu sudah mencintai Allah, maka dia tidak mungkin mencintai yang dibenci oleh Allah. Sepakat? Sepakat. Hati kita cuma satu. Kalau hati yang satu itu sudah mencintai akhirat, tidak mungkin dia mencintai dunia. Sebaliknya kalau dia mencintai dunia, tidak mungkin mencintai akhirat. Oh, jadi orang yang mencintai Allah, mencintai akhirat tidak boleh mencintai dunia, boleh mencintai dunia yang dicintai oleh Allah. Artinya tetap saja cintanya dasarnya hanya kepada Allah. Saya hanya mengharapkan kaya kalau Allah meridhoi. Saya ingin kaya, menikmati dunia kalau Allah meridhoi. Karena cinta saya hanya kepada Allah. Jadi kalau saya bisa kaya tapi dengan jalan yang tidak diridhai Allah, bahkan sangat dimurkai Allah, misalnya dengan mencuri, merampok, korupsi, menipu dan sebagainya, demi cinta saya kepada Allah, daripada saya kaya dengan jalan korupsi, saya lebih baik kaya tapi tidak korupsi. Ya itu, saya mending itu. Tidak bisa, kalau tidak korupsi ya pasti miskin. Ya sudah, saya milih miskin. Nah, kalau bisa kita berpegang dengan prinsip itu, kita sudah benar. Jadi kita mencintai akhirat artinya kita hanya akan mencintai dunia kalau itu akan membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat. Sepakat kita di sini? Sekarang izinkan saya bertanya. Ibu pecinta akhirat, pecinta dunia? Akhirat? Yakin? Insya Allah. Jadi ini saya bantu Bu untuk jawaban ini ya. Jadi pernah ada seorang bertanya kepada seorang ahli hikmah, seorang hamba Allah yang sangat soleh, wali katanya itu ya. Tolong saya dibantu katanya. Apa yang saya bantu? Bisa saya bantu kata seorang soleh itu. Menurut Anda, saya ini pecinta dunia atau pecinta akhirat? Maka si orang soleh ini kemudian mengatakan, luar biasanya Allah, jawaban untuk itu tidak diserahkan pada sesama manusia. Saya nggak bisa mungkin menilai Anda. Yang bisa menjawab itu diri Anda sendiri. Nah itu. Saya belum jelas katanya gimana. Nah sekarang saya bantu katanya Anda untuk menjawabnya. Jika suatu hari datang ke rumah Anda seorang pria dengan membawa 5 koper berisi uang. Ya kurang lebih 200 miliar lah itu. 5 koper gitu. Ya kan itu ya. Jadi ada tamu saudara datang ke rumah dengan membawa 5 koper uang senilai 200 miliar. Seminggu kemudian datang lagi tamu ke rumah saudara meminta sedekah, seorang fakir miskin ke rumah Anda minta sedekah. Fa ayyuhuma tafrah, kata si orang soleh ini. Tamu mana yang membuat kamu itu senang? Bu, tolong dijawab jujur, Bu. Saya minta jujur ya, jujur ya. Jujur. Jujur, jawab yang jujur. Tamu mana yang membuat kita senang? Ya? Iya mah lamun, Pak. Ulah nyokot dia sedekah. Iya mah lamun ada misalnya 2 gitu, belum tentu dua-duanya datang. Ini kalau salah satu datang, yang mana yang membuat kita senang? Yang bawa uang. Ibu kelihatannya jujur sekali, Bu.
Jadi kata si ahli hikmah itu, in kunta tafrah, jika seandainya kamu lebih suka dengan orang yang datang membawa uang, fa anta min ahli dunia, maka engkau adalah pecinta dunia. Jika kamu lebih suka dengan orang yang datang fakir miskin yang meminta sedekah darimu, fa anta min ahlil akhirah, kamu adalah pencinta akhirat. Kalau yang mau datang begitu datang dia mau bawa uang, katanya bawa uang itu, wah siapin makanan, terus kalau perlu karpet gitu kan, umbul-umbul, lalu kita enggak calik, enggak gitu kan. Sementara fakir miskin boro-boro mungkin masuk ke rumah, Pak. Cuman di pagar eta ge bari jog ngajarowok di persaban. Itu ge lamun teu. Ya itu ya. Subhanallah ya. Ada peristiwa begini, Bu. Suatu ketika malam-malam itu Fatimah lagi ngegosok-gosok uang. Kan uang dulu itu kalau enggak dinar, dirham gitu ya. Dari perak atau dari emas gitu ya. Digosok-gosok gitu. Fatimah yang dimaksud Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi kemudian ada keluarganya yang menegur, hai Fatimah, apakah ayahmu Rasulullah SAW mengajarkan kamu untuk mencintai dunia sampai seperti ini? Lain sare atau penting teh. Ayo kita gosokan duit gitu. Gosokan duit gitu. Itu hitung duit, gosokan duit. Lalu Fatimah menjawab, tidak, ayah saya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencintai dunia. Yang ayah ajarkan kepada saya, kepada kita, ketika kita mau bersedekah, maka uang yang kita akan sedekahkan pada fakir miskin, sebelum dia sampai ke tangan fakir miskin, dia terlebih dahulu lewat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang ini besok saya rencana mau sedekahkan pada fakir miskin. Layakkah dengan kondisi seperti ini sampai ke tangan Allah? Maka saya bersihkan dulu. Gitu gening Fatimah ya. Barareda dengan Fatimah yang ada sekarang. Itu datang fakir miskin, ada yang nupang butut. Guys, orang guys Korea menyimpan kayak itu, lawan bisa menusoek seetik. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kita ada musibah di Cianjur. Jadi kalau ada pakaian-pakaian yang bekas, yang sudah tidak terpakai, kan gitu jadi pengumumannya tuh. Ya. Sementara kata Allah, sedekah yang terbaik itu adalah kita memberikan yang paling kita sukai. Yalah, mari kita bertahap, Bu, memperbaiki kita, ya, memperbaiki masing-masing. Mudah-mudahan suatu saat kita sampai juga kepada tingkat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 2:30 ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada 1-2 pertanyaan. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, punten di luar tema, tapi tadi mengenai kewajiban suami, bukan kewajiban. Ada teman, dia orang, tadinya istrinya tadinya dibawa Muslim, tapi setelah 20 tahun kemudian, dia lepas dan anaknya satu ikut bapak, satu ikut ibu. Nah, sekarang dengan keadaan sudah posisi udah ada usia lah gitu. Bagaimana hukumnya terhadap istrinya itu, Pak? Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya hukum apanya, Bu? Sekarang kan dia si istri itu tadinya non muslimah, Non-muslim. lalu Ya, masuk ya. Islam ya, Ya. mualaf gitu ya. Menikah sampai 20 tahun, punya anak, lalu dia cerai. Enggak cerai. Jadi dia istrinya kembali Oh, ke kembali agama lagi. kembali ke agamanya. Oh, Jadi sekarang posisi suami ini harus bagaimana terhadap istrinya itu gitu. agamanya apa? Nasrani. Nasrani. Ya. Jadi gini, memang ada pendapat, tapi sangat lemah sebenarnya pendapat itu. Yang membenarkan seorang pria muslim itu beristrikan non muslimah, bukan muslimah, selama dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dasarnya Al-Maidah ayat 5. Tetapi pendapat ini menurut saya sangat lemah itu ya. Karena pertama, apakah kondisi ahli kitab yang dimaksud oleh Al-Maidah ayat 5 pada waktu turunnya dulu sama dengan ahli kitab yang kita sebut sekarang ini gitu. Itu karena itu sebagai kebanyakan para ulama tidak membenarkan pernikahan itu. Gitu. Tapi pendapat itu masih tetap ada gitu. Ada pendapat itu. Ya. Jadi Al-Baqarah 221 itu dikecualikan oleh Al-Maidah ayat 5. Nah, kalau berangkatnya dari awal keyakinan si suami itu adalah bahwa tidak boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslimah, terbukti dengan si wanita itu masuk Islam untuk menikahnya itu kan. Artinya dia yakin bahwa si wanita itu harus muslimah kalau mau jadi istrinya, baru sah pernikahan itu. Pasti dia mengkondisikan itu kan pada waktu dulu. Kalau itu yang menjadi keyakinan dia, maka dengan kembalinya si wanita itu, maka gugurlah akad pernikahan itu. Gugur dengan sendirinya, karena kalau yakin seperti itu. Nah, itu artinya kalau dia berpendapat dengan pendapat yang lebih banyak di kalangan para ulama bahwa memang seorang pria muslim ya harus hanya bisa menikah dengan wanita muslimah juga. Sebab gimana Bu ya? Sekarang dengan wanita muslimah saja harus dipilih yang terbaik agamanya. Tujuan pernikahan itu untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mau tercapai tujuan sakinah, mawaddah, warahmah kalau masing-masing punya keyakinan berbeda? Yang satu pergi ke masjid sholat, yang lain ke gereja. Yang satu saum, yang satu dahar di hari perdana. Yang satu pergi naik haji, yang sini gimana mau sakinah? Nah ini kita kalau soal apakah tanggung jawab si suami itu berapa sampai si istri itu kembali bisa murtad seperti itu? Ya kita nggak tahu, nggak bisa menghukum itu kan ya. Apakah ada kelalaian dari suami dalam membimbing istrinya sampai istrinya kok bisa setelah 20 tahun itu kembali lagi kepada. Nah, kita nggak bisa menghukum itu. Kalau ada kelalaian berat sekali bagi si suami. Selama 20 tahun itu kenapa dia tidak bisa mendidik dengan benar istrinya? Ya. Yang lebih berat lagi anak. Karena bagi mereka pun yang berpendapat dibolehkan seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab dengan syarat semua anak harus muslim. Karena si laki-laki, si suami itu adalah pemimpin tertinggi dalam rumah tangga. Oh ini berat lagi ini bagi si pria ini. Dan berat itu ya. Kalau bisa ya diusahakan bagaimana itu. Agar si anak itu kembali. Si anak dan istrinya kembali pada agama Islam. Berat itu. Ya itulah memang dari awalnya sudah keliru gitu ya. Dari awalnya memang harusnya kita mencari betul-betul yang fazfar bizatiddin. Kata Rasul, pilihlah yang bukan hanya saja agamanya harus Islam atau muslimah, tapi yang terbaik agamanya. Ya.
Ya, karena tujuannya memang sudah harusnya ke sana.